Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Saya yakin kalian sudah sangat akrab dengan istilah puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang banyak disukai karena memiliki bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Penulis puisi disebut dengan pujangga. Puisi dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan dari penulisnya. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang suasana, tema, amanat, dan mendemonstrasikan puisi. Simak penjelasannya berikut ini. Suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dengan kata lain, suasana adalah akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Secara singkatnya, perasaanmu setelah membaca puisi. Itulah yang dimaksud dengan suasana. Contoh, puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Apakah kamu dapat merasakan perasaan romantis, merasa disayangi, dan terlindungi dari puisi tersebut? Jika iya, perasaanmu setelah membaca puisi itulah yang dinamakan suasana. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono adalah cinta. Ini dapat ditebak karena ada pengulangan kalimat Aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali dalam puisi tersebut. Sehingga tema dalam puisi ini mudah ditemukan. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Ada beberapa cara mengungkapkan pesan, secara eksplisit atau disebut tersurat, yaitu pesan yang disampaikan secara langsung dalam karya sastra, dan amanat yang disampaikan secara implisit atau tersirat, pesan yang harus kita cari terlebih dahulu karena tersimpan di dalam karya sastra tersebut. Hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi, yang pertama yaitu rima dan irama. Rima dan irama adalah panjang pendeknya, keras lembutnya, serta kuat lemahnya suara. Yang kedua, artikulasi atau disebut juga dengan pelafalan. Artikulasi ini menyangkut tentang kata yang pengucapannya harus diucapkan secara jelas. Yang ketiga, yaitu ekspresi. Ekspresi berkaitan dengan penghayatan jiwa dalam membaca puisi yang ditunjukkan melalui raut wajah atau ekspresi dari wajah kita. Yang keempat adalah pernapasan. Artinya, saat membaca puisi harus bisa mengatur pernapasan dengan baik agar kita bisa memproduksi suara yang baik pula ketika membaca puisi. Kemudian, yang kelima yaitu penampilan. Saat membacakan puisi, kita harus memiliki penampilan dan sikap tubuh yang baik, tidak gugup, sopan, dan meyakinkan. Yang keenam, intonasi. Intonasi berkaitan dengan laku kalimat atau tentang penekanan kata di dalam puisi. Rampak puisi disebut juga dengan paduan puisi. Pembacaan puisi ini dilakukan oleh lebih dari 1 orang pembaca. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta.
Yang kedua yaitu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah kegiatan melakukan puisi atau memusikkan puisi. Kegiatan ini berbeda dengan membaca puisi kemudian diiringi musik, tetapi puisi yang ada itu dilakukan. Musikalisasi puisi juga merupakan gabungan antara seni baca puisi dan seni musik. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Yang ketiga yaitu dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi merupakan gabungan seni puisi dan seni drama. Kalau dalam musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dilakukan, maka dalam dramatisasi puisi adalah puisi yang didramakan. Ciri khasnya ada pada dialog. Puisi itu diubah dalam bentuk dialog dengan menghadirkan tokoh-tokoh beserta karakternya. Maju! Serbu! Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, selempang semangat yang tak bisa mati. Yang keempat yaitu teatrikalisasi puisi. Teatrikalisasi puisi merupakan gabungan antara seni sastra, seni musik, seni gerak, dan seni rupa. Yang paling menonjol dalam teatrikalisasi puisi yaitu unsur gerak. Perbedaan dengan dramatisasi puisi yaitu kalau dramatisasi menekankan pada dialog, sedangkan teatrikalisasi menekankan pada pertunjukan atau acting. Derai cemara! Hidup hanya menunda kekalahan. 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 Hidup hanya menunda kekalahan tanpa terasing dan cinta selanda dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum berakhirnya kita marah. Derai cemara. Derai cemara. Yang kelima yaitu sinematisasi puisi. Sinematisasi puisi merupakan gabungan seni baca puisi dan sinema. Dalam sinematisasi puisi, kehadiran latar keberadaannya sangat penting. Apa yang digambarkan dalam baris-baris puisi diperlihatkan dalam gambar. Pembaca puisi bisa tidak hadir secara langsung karena yang dibutuhkan hanya suaranya saja. Sajak Putih karya Khairil Anwar.
bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun berkelut senja. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.